Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Ella. Setelah minggu kemarin membahas keliling maupun luas dari segi banyak, pada minggu ini kita akan membahas tentang garis dan hubungan antar garis. Kalian bisa membuka buku paket kalian halaman 145. Pada halaman 145, kalian ditunjukkan ada 4 gambar di situ. Gambar yang pertama ada titik-titik cukup renggang. Kemudian yang kedua, titiknya lebih besar dengan titik renggang yang sama. Gambar ketiga, titiknya lebih rapat dari gambar 1 dan 2. Dan yang keempat, biasanya kalian sebut dengan garis. Di situ sebenarnya kumpulan titik-titik yang sangat rapat sehingga kalian tidak bisa membedakan antara satu titik dengan titik lainnya. Jadi sebenarnya pengertian dari garis adalah kumpulan dari titik-titik atau beberapa titik. Nah, pada materi kali ini akan ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui tentang garis. Untuk yang pertama, kalian harus tahu bahwa ada 3 jenis garis. Yang pertama, ruas garis atau segmen garis. Yang kedua, sinar garis. Yang ketiga, garis lurus. Untuk ruas garis atau segmen garis, yaitu garis yang dibatasi 2 titik di kedua ujungnya. Seperti terlihat pada gambar, di situ antara A dan B ada garis yang di ujungnya ada titiknya. Maka nama dari garis itu adalah ruas garis AB atau AB dengan garis lurus di atasnya. Yang kedua yaitu sinar garis. Sinar garis adalah ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Seperti yang terlihat pada gambar, di situ yang bisa diperpanjang adalah yang memiliki tanda panah, bukan tanda titik. Jadi kalau dilihat pada gambar, yang bisa diperpanjang adalah garis B-nya. Nah, nama dari garis ini adalah sinar garis AB atau AB dengan ada tanda panah di atasnya. Yang ketiga yaitu garis lurus. Garis lurus adalah ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas. Jadi ujung A maupun ujung B dapat diperpanjang seperti pada gambar bahwa kedua ujungnya bukan titik lagi tapi tanda panah. Sehingga nama dari garis ini adalah garis lurus AB atau AB dengan tanda garis ada panahnya di kedua ujungnya. Selain dari ketiga jenis garis lurus itu tadi, ada juga garis yang perlu kalian ketahui. Pernahkah kalian mendengar kata horizontal maupun vertikal? Ya, jika garis horizontal maka seperti terlihat pada gambar, garisnya mendatar. Sedangkan jika garis itu vertikal, maka garisnya tegak. Juga bisa kalian lihat pada gambar. Agar kalian lebih memahami, Bu Ella berikan contoh memberi nama pada garis lurus. Nah, di situ ada 3 soal. Ada garis DC, XY, dan VW. Untuk yang A yaitu DC. Karena kedua ujungnya bukan titik dan merupakan tanda panah, maka DC di situ disebut garis lurus DC atau DC dengan ada garis yang di kedua ujung ada panahnya. Yang B, XY. Di situ ada 2 titik di kedua ujungnya, maka namanya adalah ruas garis XY atau XY dengan garis lurus di atasnya. Yang C, VW. Satunya titik, satunya tanda panah, maka namanya sinar garis VW atau VW dengan tanda panah yang di ujungnya ada tanda titiknya. Setelah mengenal jenis-jenis garis tunggal, maka selanjutnya yang kita bahas adalah hubungan antar garis. Di sini ada 4 hubungan antar garis yang akan kalian pelajari. Yang pertama garis sejajar, yang kedua 2 garis saling berpotongan, yang ketiga 2 garis saling berpotongan tegak lurus, dan yang keempat 2 garis saling berhimpit. Yang pertama, garis sejajar. Bu Ella tunjukkan gambarnya. Di situ ada garis K dan garis L atau lebih tepatnya garis lurus K dan garis lurus L.
Nah, kenapa disebut garis sejajar? Karena kedua garis ini, K dan L, tidak akan pernah bertemu pada satu titik. Makanya namanya garis sejajar KL atau dapat ditulis dengan notasi K garis miring 2 dengan L. Untuk hubungan antar garis yang kedua yaitu dua garis saling berpotongan. Nah, bisa kalian lihat di situ. Kalau di situ sebenarnya ada kesalahan ya. Jadi itu namanya bukan saling berpotongan tegak lurus, tapi hanya saling berpotongan. Kenapa? Karena perpotongan garis di situ tidak membentuk sudut 90 derajat. Jadi, kenapa garis itu berpotongan? Karena dia bertemu pada salah satu titiknya. Titik mana dia bertemu? Di titik O. Nah, selanjutnya bisa untuk garis berpotongan tegak lurus. Bu Ella berikan contohnya, ini gambarnya. Garis berpotongan tegak lurus itu sama seperti kalian lihat, di situ garis lurus P dan garis lurus Q. Membentuk sudut 90 derajat, maka namanya garis berpotongan tegak lurus atau bisa ditulis dengan simbol P, kemudian ada tanda T terbalik dengan Q. Hubungan antar garis yang terakhir yaitu garis berimpit. Dapat kalian lihat di situ, sebenarnya pada gambar itu ada dua garis, yaitu C dan D. Tetapi karena berimpit sehingga seperti tidak terlihat ada dua garis, tetapi seperti satu garis lurus saja. Maka di situ dapat dikatakan C berimpit dengan D. Agar kalian lebih paham, di sini ada 4 soal yang Bu Ella akan tunjukkan jawabannya. Yang pertama, A, 3 pasang garis yang saling sejajar. Berarti kalian menggambar seperti yang Bu Ella gambarkan, 3 garis, tapi 3 garis ini tidak boleh bertemu atau condong ke salah satu garis agar tidak bertemu jika ditarik garis yang tidak terbatas pada suatu titik. Seperti yang Bu Ella contohkan ini. Yang B, 3 pasang garis yang saling berpotongan. Ini gambarnya Bu Ella gambarkan 3 garis yang bertemu di salah satu titiknya. Jadi seperti yang kalian lihat pada gambar. Kemudian yang C, 2 pasang garis tegak lurus. Sama seperti sebelumnya Bu Ella gambarkan, jadi berpotongan tetapi membentuk sudut 90 derajat. Yang terakhir, 2 pasang garis yang saling berimpit. Nah, bisa kalian lihat di situ ada garis E dan F yang berimpit sehingga terlihat seperti satu garis. Itu dulu yang bisa Bu Ella sampaikan. Terus semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.